Ada dua pokok pembahasan dalam video kali ini. Yang pertama, sistem kerangka susunan otot kerangka, yaitu rangka tulang kepala, ekstremitas inferior, susunan kerangka otot, ekstremitas superior, tulang kerangka dada. Yang kedua, sistem persendian, fisiologi otot kerangka, klasifikasi sendi, mekanisme kontraksi otot rangka, kelelahan otot, hipertrofi dan atrofi otot. Sistem kerangka susunan otot kerangka. Rangka merupakan alat gerak pasif dalam tubuh manusia karena sifatnya hanya sebagai tempat melekatnya otot. Sistem kerangka manusia adalah rangkaian tulang yang memberikan manusia bentuk, struktur, gerak, dan perlindungan. Fungsi sistem rangka yang pertama memberikan bentuk dan mendukung tubuh kita, yang kedua melindungi organ dalam, yang ketiga tempat menempelnya otot, yang merupakan alat gerak pasif yang dapat menggerakkan tulang, yang keempat tempat pembentukannya sel darah. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan A. Rangka tulang kepala. Rangka kepala biasa disebut dengan nama tengkorak. Sebagian besar tersusun dari tulang-tulang berbentuk pipi. Tulang tengkorak kepala tersusun dari 22 tulang, yaitu 8 tulang kranium dan 14 tulang fasial. Kranium. Tulang kranium terdiri dari satu tulang dahi atau tulang frontal, dua tulang ubun-ubun atau tulang parietal, satu tulang kepala belakang atau tulang oksipital, satu tulang baji atau tulang sphenoid, dua tulang pelipis atau tulang temporal, dua tulang tapis atau tulang etmoid. Fasial. Tulang fasial atau tulang wajah terdiri dari dua tulang maksilar, dua tulang zygomaticus, dua tulang lakrimal, dua tulang nasal, satu tulang vomer, dua tulang palatum, dua tulang mandibula, dan satu tulang hyoid. Ekstremitas inferior atau anggota gerak bawah merupakan anggota gerak yang berfungsi untuk melakukan pergerakan dan menahan berat tubuh atau menahan gaya berat. Adapun bagian-bagian dari ekstremitas inferior yakni yang pertama pelvis, yang kedua femur, yang ketiga tibia, yang keempat fibula, yang kelima tarsal, yang keenam metatarsal, ketujuh patella, dan yang terakhir palang. Materi selanjutnya, susunan kerangka otot. Otot memiliki 3 jenis lapisan pembungkus, yaitu epimysium, merupakan lapisan terluar dalam struktur organisasi otot. Yang kedua, perimysium, lapisan yang memisahkan antara sel otot yang satu dengan yang lainnya. Yang ketiga, endomysium, lapisan pembungkus otot paling dalam. Bagian yang keempat struktur otot, yaitu fasciculus otot, adalah bundel otot lurik yang dikelilingi oleh perimysium. Yang kelima, myofibril, adalah suatu komponen atas otot rangka pada hewan. Yang terakhir, tendon, adalah sekumpulan jaringan ikat berserat kuat yang menghubungkan jaringan otot dengan tulang. Selanjutnya, ekstremitas superior dan tulang kerangka dada. Ekstremitas superior adalah anggota gerak atas yang terdiri dari 4, yaitu regio humat et axillaris berupa otot-otot pectoralis, otot-otot punggung superficial, dan otot-otot bahu. Yang kedua, regio brach et cubiti yang terdiri dari ventral dan dorsal. Yang ketiga, regio antebrachi berupa anterior dan posterior. Yang keempat, regio manus berupa tenar dan hipotenar. Selanjutnya, tulang kerangka dada terbagi menjadi tulang dada atau sternum dan tulang rusuk atau costae. Tulang dada terbagi menjadi 3, yaitu manibrum sterni, kepala tulang dada, corpus sterni, badan tulang dada, dan processus xiphoid, tulang taju pedang.
Sedangkan tulang rusuk atau costae terbagi juga menjadi 3, yaitu costae spurae, itu rusuk palsu, costae verae, rusuk sejati, dan costae fluctuantes, rusuk melayang. Sistem persendian fisiologi otot dan kerangka. A. Klasifikasi sendi. Persendian adalah tempat penghubungan antara tulang-tulang atau antara tulang rawan. Sendi sinartrosis merupakan pertemuan atau persambungan antar tulang yang tidak dapat digerakkan, yang terbagi menjadi A. Sinkondosis, B. Sutura, C. Gomfosis. Sendi amfiartrosis merupakan pertemuan atau persambungan antar tulang yang memiliki gerak terbatas, yang terbagi menjadi A. Simfisis, B. Syndesmosis. Sinovialis atau diartrosis mempunyai karakteristik terdapat ruangan spesifik yang memungkinkan gerakan menjadi lebih bebas, yang terbagi menjadi A. Sendi putar atau pivot, B. Sendi geser atau plank, C. Sendi plana atau saddle, D. Sendi engsel atau hinge, E. Sendi gulung atau condyloid, F. Sendi peluru atau ball and socket. Mekanisme kontraksi otot rangka. Kontraksi pada otot rangka terjadi pada miofibril. Serat otot atau miofibril tersusun atas sarkomer, di mana sarkomer ini terdiri dari pita I yang merupakan filamen tebal yang akan tampak gelap, pita A yang merupakan filamen tipis yang akan tampak terang. Zona H adalah daerah terang di antara daerah gelap pita A. Sedangkan gabungan protein aktin dan miosin disebut dengan aktomiosin. Selanjutnya, mekanisme otot secara umum. Yang pertama yaitu CA2+ akan berkaitan dengan troponin C sehingga tempat pengaitan kepala miosin pada aktin terbuka. Pada kepala miosin terdapat enzim ATPase yang menghidrolisis ATP menjadi ADP plus fosfat, sehingga kepala miosin yang kaya ADP plus P secara spontan berkaitan dengan tempat aktif pada aktin melalui jembatan silang atau cross bridge. Ikatan antara aktin dan miosin menyebabkan kedua filamen ini saling menarik ke arah tengah, lalu pita I memendek dan zona H hilang, dan inilah yang disebut dengan kontraksi otot. Setelah beberapa waktu, lalu terjadi pelepasan ikatan antara aktin dan miosin, lalu pita I kembali memanjang, zona H kembali muncul. Nah, inilah yang disebut dengan relaksasi otot. Tentang kelelahan otot, hipertrofi otot, dan atrofi otot. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang kelelahan otot. Kelelahan adalah menurunnya kapasitas kerja yang disebabkan pekerjaan yang telah dilakukan. Penyebab kelelahan otot antara lain adanya masalah dengan penyediaan energi dalam tubuh, akumulasi hasil produk seperti hidrogen positif atau asam laktat, kegagalan mekanik otot untuk melakukan konsentrasi, dan perubahan sistem saraf. Metode istirahat aktif atau recovery seperti jalan dan jogging ringan akan menurunkan derajat lactic acid pada otot yang menjadi penyebab bagi kelelahan. Hipertrofi dan atrofi otot. Hipertrofi otot adalah peningkatan ukuran dari sel-sel otot atau pembesaran massa total suatu otot. Hipertrofi otot terbagi menjadi 2, yaitu hipertrofi fisiologik dan hipertrofi patologik. Selanjutnya, atrofi otot. Atrofi otot adalah kondisi ketika jaringan otot mengecil atau menyusut. Kondisi ini umumnya terjadi jika otot terlalu lama tidak digerakkan. Atrofi otot terbagi menjadi 3, yaitu atrofi otot fisiologis, atrofi otot neurogenik, dan atrofi otot patologis. Sekianlah presentasi dari kelompok saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.